Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zoomia yang mengikuti via Zoom, yang setia sejak awal Zoom ini disampaikan hingga pada hari ini. Dan kami pun mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung pada malam hari ini. Dan semoga saja ini sebagai langkah awal kita untuk tetap bisa istiqomah dalam kegiatan kajian bersama dua dai berbagi. Dan juga kepada jamaah Kopi Uduk, kongko pikirin urusan dunia dan akhirat, ya, yang tadi siang mungkin sedang memikirkan urusan dunia. Dan hari ini, di malam hari ini kita berkumpul bersilaturahim bersama-sama memikirkan urusan akhirat bersama dengan guru kita Ki Mohai Atali. Wah, kayak petinju. Baik, jamaah Zoom ya, dan juga bapak sekalian, kita buka ya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, menurunkan hidayahnya, dan juga sekaligus rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah, ini terus terang hari ini kami berdua berpisah tapi bersatu. Coba itu artiin tuh. Jadi ya berpisah bersatu, dari kosong dari kegiatan juga, Ustaz. Jadi kemarin Ki Mohai ini pergi ke NTT, dan ini salah satu adalah hadiahnya ini berupa tenun, selendang tenun khas NTT. Ya, beliau 2 kali naik pesawat di daerah mana, Ki? Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari Jakarta ke Kupang terus terbang lagi Lembata, baru sampai lah di kabupaten. Masya Allah. Yeah. Gimana masyarakat di sana? Cerita dikit dong. Ya, 20%. Bagaimana suasana Muharram? Nah, nggak apa-apa ya. Kita pengen tahu kan. Lembata itu 20% Muslim. Ya, yang banyak dari 12 kecamatan Lembata itu 2 kecamatan mayoritas Muslim, jadi 20%. Nah, kemarin acaranya di kota Lembata, jadi hiduplah, dan memang dikenal dengan toleransinya bagus ya. Mereka heterogen tapi bercampur baur, yang Muslim dan non Muslim semua mereka ya sebagaimana kita kenal. Jadi bahkan saya mendengar kabar, jadi sekelompok non-muslim itu mereka tidak berharap kalau Natalan minta diucapkan selamat Natal, dan mereka juga tidak mengucapkan selamat Idul Fitri karena dia tahu orang Islam itu tidak membutuhkan itu, dalam akidahnya masing-masing ya ada aturannya, dan mereka paham itu, dan mereka beriringan dalam muamalah sehari-hari. Oh, Ya, luar biasa. Jadi Anda mendapatkan hikmahnya itu selama di sana ya? Iya, itu diantara. Diantaranya. Ya, banyak hal. Kalau masalah pemandangan semua bagus semua. Iyalah. Keren. Bisa dipindahin kemari nggak? Bisa. Syaratnya kata gubernur sana, ya bupati sana, yang di sana bisa pindah sini, asal kitanya pindah ke sana gitu. Iya, luar biasa. Masya Allah. Insya Allah hadir kawan-kawan dari Lembata. Benar, itu luar biasa. Selamat ya, selamat bergabung sahabat-sahabat sekalian dari Lembata. Ya, semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya untuk bergabung bersama dengan kami. Nah, kalau saya punya cerita juga, Kimo. Nah, kemarin kan di Pangkal Pinang ya? Ya, di Bangka. Jadi ada 4 titik lah. Nah, yang paling meriah itu memang di satu tempat, ya,
ini atas undangan dari Bapak Erzaldi, ya Gubernur 2017 terakhir beliau kan sekarang memang jadi digantikan sementara ya, PLT gitu. Nah, yang menarik adalah di daerah Kenanga namanya. Jadi daerah itu justru suasana Muharram itu seperti Lebaran di sini, Pak. Pertama saya juga nggak ngebayangin ya, kayak apa sih sebenarnya. Dan betul, jadi pas saat setelah acara pagi itu, ya mengisi tausiah lah, motivasi sedikit di depan para tokoh masyarakat dan masyarakat sana. Ya kemudian kita keliling dari rumah ke rumah. Jadi sepanjang kelurahan itu, di Kenanga itu, setiap rumah itu menyediakan hidangan, masakan berat ya, ketupat, ada sop buntut, ada segala macam opor, setiap rumah. Dan yang datang itu, saya kan bilang nih kalau setiap rumah menyediakan makanan, terus yang makan siapa kan gitu. Sebenarnya bisa makan sekali satu rumah, selainnya kan Beda bawa lagi. plastik. Tapi ternyata Kimo, yang datang di situ nggak hanya orang-orang kelurahan situ, Pak. Jadi orang-orang dari daerah lain sengaja datang dan daerah pada hari itu tuh macet banget. Jadi orang datang silakan siapapun yang mau makan, baik kerabat yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi silakan menikmati hidangan yang disediakan. Bener-bener itu seperti Lebaran. Nah, ini juga ada sejarahnya. Jadi sejarahnya adalah pada waktu itu pas tanggal 1 Muharram, penduduk awal yang berada di sana itu hijrah dari satu tempat, ya daerah yang agak lumayan lah tidak terlalu jauh, hijrah ke di situ itu masih ini ya belum ada jalannya, masih agak hutan gitu. Nah itu pindah ke sana bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Jadi setiap 1 Muharram, dan ini kemudian menjadi gerakan kebudayaan, artinya kearifan lokal ya, yang memang sudah disosialisasikan oleh Pak ini tokoh sana ya, Pak Erzaldi itu, mulai beliau itu sebelum jadi gubernur gitu. Nah beliau pokoknya setiap tanggal segitu mendatangkan ustadz ke situ. Itu sudah berjalan selama 22 tahun. Alhamdulillah. Jadi sungguh sangat luar biasa. Jadi kenyang banget Kimu. Bayangin saya datang dari satu rumah ke rumah tuh makan ini, makan ini, makan ini. Gitu. Padahal bisa ganti uang aja 12.000. Pulang bawa tabungan. Itu dia memang. Ya. Nah itulah yang namanya kearifan lokal yang ternyata menambah keakraban ya di antara masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillah. Ya udah kalau demikianlah kisah dari kami dan kita akhiri perjumpaan ini. Belum. Oh belum mulai ya. Belum. Iya, dibuka juga belum nih. Oh iya. Baik, tadi kita sudah bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dan selanjutnya mari kita tenangkan hati kita ya untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا وسعة ومن
فقد وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, di sini juga di tengah kita hadir nih teman-teman dari komunitas Nasyid Jabotabek yang ingin membangun sebuah komunitas nasyid nasional. Ini ada Kang Ihsan, kemudian Mas Arya ya, yang nanti juga minta izin Kimo untuk menjadi salah satu pendiri, walaupun sekarang sedang duduk ya. Baik, hari ini judul kita tuh hijrah tanpa tapi. Nah, ini judul yang menarik. Kalau kita renungkan lebih dalam, ini adalah satu hal yang kelihatannya sederhana, Pak. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, pertama kita ingin dulu melihat ya secara zohir bahwa pemahaman pengertian hijrah itu adalah berpindah posisi, berpindah tempat. Tadi Bapak misalkan ada yang dari dalam hijrah dari luar hijrah ke dalam, itu pindah secara fisik kelihatan berpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, secara maknawi bahwa hijrah itu adalah perubahan dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Ya, jadi ini juga makna dari hijrah. Jadi hijrah itu nggak bisa misalkan dibilang begini, ya teman kita itu hijrah dari Islam keluar Islam, itu nggak hijrah, namanya murtad itu. Jadi hijrah, tahu Pak RW, hijrah itu adalah perubahan dari kondisi yang buruk ke yang baik. Nah kalau orang keluar agama Islam dia hijrah, nggak bisa dibilang hijrah, ya dia murtad. Jadi secara zohir hijrah itu perpindahan, secara fisik dan juga secara maknawi ada proses perubahan. Nah ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Secara zohir terlihat perbedaan, perpindahan dari Mekah ke Madinah. Nah kemudian secara maknawi dilihat kondisi Mekah pada saat itu sudah tidak kondusif. Ya, ini sejak wafatnya paman Rasulullah SAW. Ya, Abu Thalib dan sebelumnya adalah istri beliau. Nah eskalasi tindakan dari kaum Quraisy itu bertambah berani dan bertambah nekat. Karena orang kafir Quraisy merasa bahwa tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah. Nah setelah wafatnya beliau, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, intimidasi itu sudah sedemikian keras, walaupun sebelumnya juga demikian ya. Kita tahu Ammar bin Yasir bagaimana kemudian disiksa, bahkan ibunya itu dibunuh dengan cara yang keji, mohon maaf ya, ditombak dari kemaluannya hingga tembus kepada kepalanya. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir itu menyebut yang tadinya ahad, tidak tega melihat orang tuanya disiksa. Akhirnya muncullah Lata, Uzza begitu. Karena terpaksa beliau mengatakan itu, sampai akhirnya beliau menanyakan, ya Rasulullah apakah saya ini sudah murtad? Rasulullah menjawab tidak demikian. Ya, belum lagi Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya, ya. Bagaimana di padang pasir yang tandus, ditindih dengan batu yang panas yang besar, ya, dipaksa untuk mengucapkan Tuhan Tuhan orang-orang kafir Quraisy, dia tetap bertahan.
sampai akhirnya ditebus oleh Abu Bakar Siddiq, ya, diberikan kepada majikannya untuk menebus, ya, Bilal, kemudian dimerdekakan. Nah, ini sebagai salah satu simbol bahwa Islam itu tidak mengenal yang namanya perbudakan. Sehingga Bilal begitu ditebus itu tidak jadi budak, Pak, tapi dimerdekakan. Nah, eskalasi itu semakin meningkat dan semakin meningkat. Ya, sampai waktu itu Rasulullah, ya, sebelumnya juga pernah ada rombongan umat Islam yang sempat hijrah dulu ke Ethiopia, ya, dan bertemu dengan raja Ethiopia di sana. Ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy, ya, sempat mengutus juga, ya, 2 orang gitu. Waktu dulu umat Islam itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kemudian sampai di sana, ya, orang-orang kafir Quraisy itu bilang bahwa ini adalah eksodus orang-orang yang memang memberontak. Sampai akhirnya dijelaskan, kenapa kamu demikian? Disampaikanlah oleh Ja'far waktu itu, ya, bahwa kami dia adalah dulu orang-orang kafir, orang penyembah berhala, orang-orang yang senantiasa melakukan saling bunuh, kemudian tidak menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian datanglah Rasulullah membawa agama Islam dan terjadi perubahan. Sampai akhirnya beliau menceritakan bagaimana proses bagaimana Nabi Isa di dalam konsep Al-Quran. Disitulah kemudian Raja Najasyi sebagai raja yang waktu itu memegang di Ethiopia tersentuh hatinya bahwa mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang kami yakini, agama Nasrani. Akhirnya mereka dilindungi. Kemudian Rasulullah juga sempat ke Taif, ya, kurang lebih sekitar 80 km lah dari kota Mekah itu. Ingin apa? Melihat bagaimana reaksi orang Taif. Tapi ternyata juga sama, Taif waktu itu sudah dihembus-hembuskan gitu oleh orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah itu istilahnya bad campaign, disebut hal-hal yang tidak baik, sampai akhirnya Rasulullah dilempar dengan batu dan berdarah. Sampai pada waktu itu di dalam salah satu kitab yang saya baca, datanglah diutus malaikat penjaga gunung kan, waktu itu ingin ditumpahkan gunung itu ke masyarakat Taif, tapi Rasulullah bilang, ya, dia ini sebenarnya tidak memahami apa yang saya sampaikan. Akhirnya Rasulullah berdoa agar generasi Taif setelah ini adalah menjadi generasi yang soleh, dan itulah doa Rasulullah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terus berjalan sampai akhirnya semua sahabat itu hijrah. Sekarang saya mau nanya nih, Pak, kira-kira ini Bapak misalkan nih besok bilang ke istri, "Mama, seminggu lagi kita akan pindah ke Bandung." Kaget nggak istri? Baru ngomong gitu kaget. Terus mamanya istri bilang, "Oke Pak, kita tinggal di mana?" Bapak bilang, "Nggak tahu." Tambah kaget lagi nggak? Nah, terus Bapak kerja di mana? Bapak bilang, "Nggak tahu." Wah. Terus kemudian kita cari makannya gimana, Pak? Nggak tahu. Anak sekolah gimana? Nggak tahu. Kira-kira istri mau diajak pindah nggak, Pak? Nggak akan. Itulah yang terjadi di masa Rasulullah. Tidak tahu, nggak mungkin misalkan, "Ya Rasulullah, izinkan saya, ya, menjual aset dulu di Mekah, atau mudah-mudahan kontrakan rumah ini terkontrak, barulah saya hijrah." Nggak kayak gitu, Pak. Atau survei dulu, "Boleh nggak Rasulullah, kami survei dulu deh ke Madinah. Ya, lihat-lihat dulu barangkali ada pekerjaan apa, bisnis apa yang bisa kemudian dilakukan. Setelah itu saya mau hijrah." Tidak terjadi seperti itu. Bahkan harta benda orang-orang Islam pada saat itu dijarah, diambil oleh orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Muslim pada saat "Biarkan, ambil semua harta yang kami miliki, asalkan kami hanya memiliki Allah dan Rasulnya." Inilah yang luar biasa. Jadi proses hijrah itu muncul dengan sesuatu niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya kepada apa? Niatnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang membekali diri sahabat pada waktu itu hingga mau berhijrah. Nah, peristiwa hijrah banyak dialami. Nggak apa, gimana ditanggung dikit lagi ya? Terus. Oh, terus. Habiskan. Saya memang minta beliau sikat dulu. Sikat dulu. Nah, banyak hal yang menarik, Pak, tentang proses hijrah. Saya punya teman nih, kadang-kala yang namanya hidayah itu datang itu kapan saja, melalui apa aja. Mungkin saya nggak tahu, pernah cerita nggak teman saya di Senada itu yang namanya Erwin.
waktu kelas 3 ya, dia ngobrol sama temannya, waktu itu dia masih non-Islam. Dia ditanya sama temannya, agama lu apa? Ya agama gua Kristen gitu. Saya tidak sebut Kristen apanya ya. Terus ya, temannya bilang, enakan agama gua dong. Loh kenapa kalau enak? Kalau bangga bener dengan agama lu? Agama gua nih ketemu Tuhannya satu hari 5 kali. Jadi lebih sayang Tuhan gue dong. Kenapa? Karena satu hari gue ketemu 5 kali. Nah lu kata cuma seminggu sekali. Itu juga kalau nggak hujan kata dia nih. Saya mengikuti kalimatnya bukan saya ngomong ya. Ntar dipelintir lagi. Nah anak kecil ternyata Pak. Masya Allah yang namanya hidayah. Kalimat seperti itu masuk. Sampai akhirnya ketika ujian agama ditanya. Yang agama Islam mana? Dia tunjuk tangan. Dibagilah ulangan agama Islam. 5 menit diem, 10 menit diem, 15 sampai 30 menit keringetan. Gurunya kan bingung, disamperin. Kenapa kamu? Nggak bisa ngerjain Pak. Udah mau nangis dia. Loh emang kamu nggak belajar? Belajar Pak. Nah terus kenapa nggak bisa? Saya Kristen Pak, tapi saya mau Islam, begitu katanya. Nah akhirnya dipanggil lah ibunya. Dan ibunya dikatakan ini gimana anaknya. Nah ibunya kebetulan bilang terserah anak saya mau memilih agama apa. Jadi ternyata hanya dengan kalimat yang sederhana. Hidayah Allah bisa masuk. Hidayahilah kami. Terusin dong Pak. Terus. Dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Perasaan dia ngomong banyak tanpa saya suruh teriak gitu loh. Ya itu sekedar prolog. Oke. Bagus Pak. Terus. Silakan Kimo. Apa selanjutnya? Oh ya satu lagi ya Pak ya. Nah ini menarik, nanti Kimo ini saya belajar dari beliau Pak. Ini lagi belajar ini nih muhadharah. Yang menarik lagi adalah peristiwa hijrahnya Umar bin Khattab. Ya kan, Umar bin Khattab waktu itu waktu masih kafir dia kesel nih. Ceritanya mau membunuh Nabi Muhammad. Karena apa? Dianggap Rasulullah itu memecah belah orang-orang Arab. Membawa pedang. Kata masyarakat sana yang ngelihat, Umar gitu kira-kira ya. Mau ngapain? Saya ingin membunuh Muhammad. Ketawain. Lu ngapain bunuh Muhammad? Itu adek lu nih. Sama ipar ya namanya ya. Yeah. Sama ipar itu udah mengikut ajaran Muhammad. Panas dia belok dia. Sampailah di rumah adiknya Fatimah ya. Dan juga Zaid ya kan, suaminya. Gedor gitu. Kaget ini. Dobraklah kira-kira begitu ya. Saya mendengar kamu sudah masuk Islam. Langsung diumpetin Al-Quran itu. Ya, didorong itu kalau nggak salah suaminya ngumpet di bawah apa gitu di dalam riwayat itu ya. Ya, itu sudah ditampar sama Umar. Adiknya ditampar, berdarah dia. Tapi karena berdarah kemudian Umar tersentuh juga hati ya Pak. Adiknya sampai begitu. Dia bilang, apa itu yang kamu sembunyikan? Ini mushaf Al-Quran. Saya ingin lihat, nggak bisa Umar. Kenapa? Karena kamu masih kotor. Kalau kamu mau melihat ini, ya silahkan. Asalkan kamu harus bersih dulu. Kamu harus mandi dulu. Nah ini Umar konsekuen Pak, itu yang luar biasa. Dia tegas, waktu zaman masih kafirnya, dia tegas tapi konsekuen. Oke, setelah gue mandi dulu nih. Waktu mandi dia baca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kitab ayat Toha. Nah nanti akan dibacakan oleh guru kita. Ya, dan ujungnya itu berhenti pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nah, ini yang luar biasa kalau saya lihat Kimo ya. Allah memperkenalkan dirinya. Ini yang tidak ada di zaman orang kafir Quraisy. Mana ada Lata dan Uzza memperkenalkan dirinya. Saya adalah Lata, saya Uzza enggak. Tapi di situ Allah memperkenalkan dirinya. Aku ini adalah Allah. Tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, dan sholatlah sebagai cara kita mediasi untuk apa? Mengingat Allah, berzikir. Nah ini yang luar biasa. Umar konsekuen, tersentuh hatinya. Kadangkala orang yang keras kalau konsekuen Pak,
itu belum tentu. Walaupun kelihatan fisiknya keras, walaupun badannya Rambo, bisa jadi hatinya Rinto. Gitu kira-kira. Silakan Kimo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid wa syakirin. Semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Agus Idwar, kandidat doktor, yang telah menyampaikan narasi dan prolog serta bagian daripada kisah hijrah yang tentunya setiap kita selalu ingin mengenang, karena orang yang baik adalah diantaranya yang menghargai sebuah sejarah. Bahkan guru saya sering menyebutkan dan saya sering menyampaikan, orang yang mengenal sejarah dia akan selamat dengan kebaikan sejarah dan dijauhkan dari keburukan sejarah. Orang yang tidak mengenal sejarah maka akan dimakan oleh sejarah. Karena hidup itu berulang saja. Apa yang terjadi saat ini pernah terjadi dulu, ngulang aja. Dengan kasus yang sama, muatan frekuensi berbeda, zaman berbeda, kemudian dengan keadaan tentunya yang berbeda-beda. Maka Al-Quran bahkan 2/3 itu isinya sejarah. Maka wajar setiap tahun baru Islam selalu diulang-ulang, ya. Tapi esensi yang terbaik bukan hanya kisah sejarah itu saja. Setelah kita tahu bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat setelah dakwah di kota Makkah selama 13 tahun, diinjak-injak, dianiaya, dizolimi, banyak pembunuhan. Tentunya ini kita yang harus ketahui bukan serta-merta berapa banyak korban yang telah mengalami, tapi nilai kekuatan iman Islam, akidah tauhid para sahabat itulah yang harus kita tahu. Kalau kita lihat diri kita sekarang, mungkin belum ada apa-apanya dengan apa yang telah mereka alami. Jiwa, raga, lahir, batin. Kita nggak usah bersanding, bertaruh, berlomba, atau beradu tentang iman Islam, akidah tauhid. Orang sedekah aja kita masih mikir kotak amal lewat, betul nggak? Itu aneh tuh kalau kotak amal lewat itu tangan masuk ke kantong juga masih mikir-mikir kita. Ya, ditarik nih jangan-jangan merah nih 100.000, sayang nih masih 4 bungkus. Ya, pindah 50 2 bungkus. Ya, 20.000, pindah lagi 10.000, 5.000, terakhir baru 2.000 nih. Tiba-tiba kenapa mata punya tangan itu? Ya. Nah, tariklah, giliran ditarik setengah masukin ke kotak, setengah masih dipegang, pas dilihat bener-bener ternyata 100.000. Waduh, mau ditarik teman sebelah udah terus oper sebelah. Ya akhirnya mau nggak mau dipaksa tuh duit masuk. Sambil hati menjerit, ya Allah hilang 5 bungkus. Itu model kita masih di situ. Ya, di situ kita dulu. Sekarang insya Allah lihat aja kemarin acara Idul Kurban. Semua potensi keluar. Makanya kemarin saya minta Ustadz Guswar hadir. Bagaimanapun sibuknya beliau hadir. Karena ini penting. Momen Idul Kurban bukan tentang kurbannya.
tapi tentang bagaimana mengiringi hati para jamaah sebagai pembina majelis kopi uduk yang kenapa sudah 3 kali 4 kali disebut-sebut dan sudah 3 tahun ini kita bersama nyebut singkatannya masih salah itu. Benar, kan? Majelis kopi uduk. Ya benar tadi. Iya. Ya kongko-kongko pikirin urusan dunia akhirat. Memang kalau buat acara formal nggak bagus banget itu singkatannya itu. Ya. Tapi itulah terjemahan hati. Kongko-kongko pikirin dah gitu urusan dunia akhirat. Ya. Ini kenapa jadi situ-situ? Ya. Ini bicara tentang level iman, level akidah, level takwa. Orang di sana tuh sudah nggak mikirin nanti saya dapat untung apa. Yang dia bela bahkan yang tidak terlihat. Iman nggak terlihat. Takwanya tidak terlihat. Yang dia lihat adalah bagaimana cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cintanya itu kepada Allah, maka ghayatul hubbit ta'ah. Puncak cinta adalah taat. Semakin hebat cintanya kepada Allah, maka terlihat dari ketaatannya. Taatnya hebat, benar cintanya. Taatnya kurang, maka dusta cintanya. Jadi kita mau lihat kita itu kepada Allah taat apa tidak, cinta apa tidak, ya dari ketaatan kita. Dan sampai detik ini kita masih berjibaku dengan tenaga yang terbatas, kesibukan yang menyeret-nyeret, kewajiban yang terus harus dipenuhi, belum lagi urusan kita, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, kebebasan pasangan, kebebasan keturunan, jamaah. Semuanya menuntut kita untuk menampakkan cinta kepada Allah yang ujungnya adalah hebat tidaknya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bapak-bapak, jangan Ustaz Guswar, sampai detik ini saya masih terus berjuang. Makanya hidayah itu milik Allah. Nah, hidayah taufik yang kita kejar tapi harus dimulai dengan hidayah irsyad, istiqomah hadir di majelis kopi uduk insya Allah. Ini saya hormati seluruh jamaah Zumiyah. Ini hadir nih dari Kabupaten Lembata, ada Ustadz Din Syahdin Flores. Ya, dan beberapa nama mungkin yang belum saya baca. Ya. Hijrah. Saya merasa bahwa tema ini berkaitan dengan fenomena orang sudah Islam, kemudian dia mencoba untuk lebih baik, sehingga diambil tema hijrah tanpa tetapi. Hampir sama dengan nilai tauhid tema yakin tanpa tetapi. Tapi Ustaz Guswar membuka dengan cerita bagaimana hijrah perjalanan ya Rasulullah dan sebab-sebab di antara para sahabat, masuk hamba sahaya Bilal bin Rabah. Maka saya memberikan satu jawaban atau sedikit penjelasan bahwa tema hijrah tanpa tetapi terlepas dari sejarah yang sudah berjalan, ya kalau lihat manajerialnya Nabi dalam hijrah itu sudah top, on the top, apa namanya, the best of the best, ya sekelas Rasulullah, kekasih Allah, diuji aniayanya seperti aniayanya seorang manusia kepada musuh dan penjahatnya. Tetapi cara hijrah secara prinsip teknisnya sudah the best of the best. Tapi yang akan kita bicarakan saat ini adalah sesuai dengan tema tadi. Udah hijrah pengakuannya, tapi kok masih melakukan hal-hal yang sesungguhnya dibenci oleh Allah. Dan itu PR kita, Pak. Ya, dimulai kemarin kurban, dipotong. Apa yang dipotong? Sifat-sifat kebidatangan, tamak, rakus, acuh, tidak peduli. Nah, kita ini ya yang ngakunya emang Islam dari kecil, sudah sehebat apa hijrah kita menuju Allah? Sudah sehebat apa pengamalan kita kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah? Sementara ayatnya sangat jelas bagaimana untuk beriman dengan baik, bertakwa dengan permintaan Allah, menjaga akidah yang seharusnya tidak hanya berucap mulutnya kalimat tauhid, syahadatu tauhid, syahadatul rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar
Rasulullah. Tapi dalam pengamalan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan memang makanya kita diminta oleh Nabi itu, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian, kata Nabi, terus dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya dalam sholat saja. Makanya ada zikir. Ya, zikir habis sholat. Meskipun sebagian masjid ada yang tidak. Dan kita menghormati. Ada imam yang berzikir dengan keras. Jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil ngajarin jamaahnya. Ada juga yang tidak membaca dengan jahar. Karena sudah kebiasaan di masjid itu tidak hanya imam, makmum pun berzikir dengan kalimat itu. Disesuaikan dengan kondisinya. Nah, apapun itu, ya, fattaku mastatotum. Bertakwa kita kepada Allah dari jalan mana mampu. Nah, kalimat ini berlaku untuk mereka yang baru. Kira-kira buat kita yang sudah lama, yang kalau bicara umur adalah kita senior, sudah di titik manakah setelah berapa kali kita bertahun-tahun melaksanakan peringatan Muharram, tablik akbar, ya, memperingati tahun baru, apakah sama dengan hari ini yang kemarinnya atau lebih baik? Coba di absen masing-masing. Halo? Kita merasa sama, lebih baik atau lebih buruk? Jawabannya beda-beda. Sesuai dengan kadar iman kita. Saya melihat sesuai yang saya tahu, seperti Pak Bahar menyebutkan barusan, lebih baik. Berarti ada nilai spiritual yang bertambah yang dirasakan oleh beliau. Pak RW, tahun-tahun ini lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kira-kira apa wasilahnya? Kasih mic. Ini tahun baru Islam yang sekarang ini alhamdulillah masyarakat yang tadi awam sekarang sudah mengerti tahun baru Islam. Biasanya tahun baru Masehi itu yang dilaksanakan sampai di Monas, Petasan. Nah sekarang alhamdulillah sudah pada mengerti sebagian. Kalau dulu saya masih kecil ikut pawai obor. Artinya dulu oke, seperti sekarang seperti dulu lagi. Yang saya tanya adalah tidak hanya retorika dalam meramaikan tahun baru, tapi lebih mengarah kepada personal, kepada pribadian kita. Bagaimana nilai iman kita ini, apakah tahun ini lebih baik daripada tahun lalu? Alhamdulillah Ustaz. Ya, jadi kita bisa mengintrospeksi bahwa tahun yang lalu kita masih berkurang, tahun sekarang kita lebih baik. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita husnuzon ya. Apalagi insya Allah jangan wasilah Zoomia setiap malam Jumat dan majelis kopi uduk. Mudah-mudahan kita istiqomah semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tidak akan cerita bagaimana Nabi ketika keluar malam Jumat kemudian digantikan tidur oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang masih muda belia. Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib itu kurang lebih umurnya beda 30 tahun Pak. Kalau Nabi ketika hijrah usia 53 tahun, ya, kira-kira berapa umur Sayyidina Ali bin Abu Thalib? 20. Hah? 23. Berarti lagi gagah-gagahnya. Tapi imannya luar biasa. Karena bukan hanya sekedar gantiin Nabi tidur. Kalau mau dijelasin gantiin mati. Wahai Ali, kau tidur di sini, aku keluar. Kemudian dibacakanlah ya ketika keluar, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa alshaynahum faum la yubsirun. Keluar, masuk nggak lama, dilihat pas mau terlihat dulu, dibuka, disingkap, ternyata Ali. Hai Ali, kemana Muhammad? Padahal itu kalau nggak dibuka dulu, penggal mati sudah Ali. Dan Ali tahu kalau dia tidak hanya menggantikan tidur, tapi menggantikan nyawa. Mati. Bayangkan anak muda umur 23 mau melakukan hal demikian karena sebab iman. Kira-kira anak kita jangan kata tadi, nak nanti ada orang nagih, bapak keluar, kamu tungguin di situ ya. Ogah. Gantiin nagih aja nggak mau, apalagi digantiin mati.
Berangkat bersama Abu Bakar tidak langsung tapi naik dulu ke Gua Thur. Di Gua Thur disiapkan. Belum lagi peristiwa bagaimana ketika Rasulullah itu tidur kelelahan dengan batu-batu yang terjal. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu juga lelah. Lihat Nabi tertidur di pahanya sampai ada seekor ular. Nah, ular itu ada sejarahnya juga itu. Jadi ular itu kira-kira ya di zaman Nabi Adam alaihissalam pernah bercakap-cakap dengan Allah bahwa ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Muhammad yang menjadi kekasih, yang menjadi cikal bakal semesta alam. Nah, ular itu mencari sampai akhirnya nongollah di Bukit Thur, lewat lubang. Sebenarnya mau ketemu Nabi, cuma kan Abu Bakar gak ngerti. Jadi dia tutupi lubang itu supaya dia lihat ada ular nongol dari lubang itu, dia tutupi dengan kakinya. Jangan sampai membahayakan Nabi. Ya, mungkin ibaratnya gue mau ketemu nih sama Rasulullah, lu alangin gue, patok-patok gitu kan. Sampai bengkak, nangis, netes air mata, jatuh di pipi Rasul, terbangun. Kenapa? Ya Abu Bakar. Ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Padahal lagi nyatain gitu, lagi sakit ini patok ular. Ya, lagi doa Ustaz Guswar. Doa, kemudian nangis nih. Sedih emang doanya, bukan kaki keinjak gitu ibaratnya. Ya. Kemudian disiapkan siapa yang menjaga pintu gua, Abdullah al-Uraitid. Siapa yang pura-pura menggembala ternak di bawah Bukit Sur, Amir bin Furaihah. Siapa yang nganterin makanan setiap pagi, Siti Aisyah binti Abu Bakar. Siapa yang datang turun dari Gua Thur ke kota Mekah untuk cari info. Karena orang Mekah bingung, Muhammad keluar dari Mekah, tapi kok nggak ada dicari-cari di luar. Ya, itu namanya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Dalam rangka mencari tahu, itulah dalil kita update status. Ya. Dan mata-mata juga berarti. Ya, spy. Pagi turun, malam naik menceritakan di Mekah begini. Kemudian yang menjadi guide Yahudi profesional namanya Ali Uraitid, dibayar oleh Rasulullah. Nah, itu semua 7 orang itu, termasuk salah satu Yahudi itu, termasuk orang-orang yang profesional. Imannya mapan, takwanya kuat, akidahnya hebat. Ya, dan itu adalah manajemen Nabi. Dalam waktu sekian beberapa hari dibentuk sampai akhirnya terjadilah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kita melihat sejarah ini, betapa orang dulu sebegitu totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dimuliakan sahabat Ansor dan Muhajirin ketika ada di Madinah, bahkan 10 tahun saja Islam bisa jaya. Maka memperingati tahun baru Islam bukan memperingati pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sebenarnya. Yang kita cermati dan kita maknai dari memperingati tahun baru Islam 1445 adalah Islam mulai bangkit ketika ada di kota Madinah karena sebab orang-orang itu yang hijrah, yang pribumi, mereka totalitas mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, kemudian akhirnya kepada kita sekarang. Nabi jauh dari kita 1400 tahun yang lalu. Ya, Nabi jauh dari kita. Sehebat apa kita untuk bisa mengambil hikmah itu? Kalau kita lihat ke belakang, Masya Allah, secara fisik cerita saja. Ketika orang-orang Mekah itu sudah sebagian dipimpin oleh para sahabat nyampe di Madinah. Ya, mereka nunggu Nabi, mana Rasulullah, aina Nabi, mana Rasulullah. Kemudian terlihat 3 titik berjalan mendekati Saniyatul Wada menuju kota Madinah. Terlihatlah makin dekat orang berhamburan keluar, naik ke bukit, naik ke atap rumah, naik ke pohon. Ya, sampai terlihat Rasulullah jelas itu. Ya, pertama datang itu, kemudian sampai di Masjid Kuba, itu masjid pertama. Mereka sambut dengan kalimat Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina
mata'alillahi da. Orang menangis luar biasa. Makanya kalau acara pas giliran berdiri makhluk qiyam tuh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba minimal nih pas giliran mahalul qiyam kita baca maulid, yang baca maulid ya, itu tidak hanya mengikuti orang yang baca di depan, tapi langsung pikiran kita ke belakang, mengingat bagaimana Nabi awal datang, kemudian kita berdiri menyambut, melihat wajah Nabi yang kita mencintainya sudah berapa tahun di awal. Mereka orang-orang Kuba, orang-orang Madinah, tetapi oleh penduduknya itu Nabi disia-siakan. Sehingga terlihat kasihan bagaimana haru birunya, kemudian ternyata orangnya datang depan mata. Sehingga kita langsung mengucapkan, ya Allah ini loh Nabi Agung kekasih Allah gitu. Makanya pas giliran makhluknya tidak hanya kita bicara tentang acara maulid, tapi mengingat ke belakang secara fisik dari suara yang kita lantunkan, kemudian pikiran kita traveling mundur ke belakang bagaimana mengingat Rasulullah datang dengan berdarah-darah, lelah padahal ini kekasihnya Allah. Makanya pas giliran lagi kita baca marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini, selamat datang wahai dua mata penyejuk jiwa. Kemudian di akhir wa salatullahi taksha asrafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullaini yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Kita boleh diminta oleh pemerintah untuk memperingati 10 November Hari Pahlawan. Kita diminta oleh pemerintah untuk memperingati 17 Agustus. Kita diminta oleh pemerintah untuk memperingati 21 April Hari Kelahiran Ibu kita Kartini. Kita diminta oleh pemerintah untuk mengingat bagaimana kesaktian Pancasila, kesaktian monumennya, kesaktian peristiwanya, belum peristiwa bagaimana dulu-dulu kita hebat memperingati dengan peristiwa-peristiwa berdirinya bangsa, maka yang harus kita lebih hebat lagi dengan memperingati tahun baru Islam. Dua hal, satu bagaimana Nabi memperjuangkan agama Islam sampai tegaknya Islam di Madinah, berjaya sampai sekarang, dan perjuangan itu sampai ke kampung kita. Itu yang lebih harus kita peringati dan kita ingati. Allah. Masya Allah. Betul tidak Pak? Ya. Agama ini datang ke kampung kita bukan dibawa angin, bukan dibawa oleh air, dibawa oleh perjuangan, air mata, darah, jiwa, raga. Kita tinggal ngelanjutin doang. Ujian kita ini cuma satu nih. Pertama, kurang duit. Betul nggak? Capek, pagi-pagi pulang petang. Ujian kita diantaranya apa lagi? Ngurus anak-anak, betul apa tidak? Nah, ujian kita diantaranya lagi, diomelin bini. Ah, ini paling ya Allah. Saya kalau udah ngomong gitu,
Kalau sebelumnya saya melihat wajah bapak-bapak, tapi kalau udah kalimat terakhir tadi kita sama-sama punya masalah yang sama. Ini, iya, ini singa semua, ini singa semua. Kalau di rumah, ngeong kucing deh. Ustadz Din Syahdin tuh. Ya, beliau dari Lembata itu, plus beliau guru besar di Lembata, subhanallah. Kita Ustadz buka ininya Ustadz. Videonya, kamera. Bukan kamera, itu audionya buka Ustadz. Sampaikan salam, kita senangkan dulu. Dibuka. Tolong, ya Kang Rams. Oke, assalamualaikum Ustadz Din Syahdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, luar biasa Alhamdulillah sehat. bisa bergabung. Iya, alhamdulillah bergabung, Masya Allah. Sehat-sehat, Ustadz. Siang tadi kita masih bersama ya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Saya juga maghrib tadi sampaikan di jemaah. Alhamdulillah Ustaz sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Dan saya pulang titip salam dari Pak Kemenap, kepala kantor, Pak Imam, semua jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas, semuanya, Masya Allah Ustaz, semua sampai hari ini Lembata masih sangat-sangat berharap Ustadz kembali lagi ke Lembata. Amin, amin. Atau bisa jadi juga saya carikan orang Lembata, begitu. Alhamdulillah, Insya Allah. Sampaikan salam kembali kepada Pak Kemenang. Insya Allah nanti next Amin. ya datang bersama Ustadz Agus Idwar ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya, salam kenal dengan Ustadz Din Syahdin ya. Ya, Ya, Ustadz amin. Agus Idwar. Ya. Kita kesal, Insya Allah nanti bisa ikut gabung, ajak kawan-kawan Ya. di Zoom dulu sementara ya. Nanti kapan-kapan bisa berjumpa dengan jamaah di Kabupaten Lembata dengan jamaah Majlis Kopi Uduk Bekasi Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah, Insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz Din. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nah, kita lanjutkan bahwa apa yang terjadi dulu itu sesuatu yang sangat peristiwa besar. Ini bukan bicara tentang Nabi itu pindah toko satu ke pindah toko yang lainnya, pindah rumah ke rumah tempat lokasi lainnya, sampai pun Imam Syafi'i menyebutkan dalam syair, safir tajid iwadon amman tufarikuhu, bermusafir dan hijrahlah engkau, maka kau akan mendapatkan ganti atas apa dan siapa yang kau tinggalkan. Dan itu ternyata banyak orang yang dari sekitar mana-mana Indonesia nggak ngerti ini makalah Imam Syafi'i, tapi ketika mereka mempraktekkan mengamalkannya, itu terjadi, terbukti Allah ganti. Orang Jawa Timur hijrah ke Jakarta, bahkan di Jakarta ini banyak orang dari daerah, betul Pak? Iya, sukses. Iya. Orang di Jakarta ada yang hijrah ke Jawa Timur. Ya, sampai disebutkan oleh Imam Syafi'i itu rezekinya orang timur di barat, rezekinya orang barat di timur. Ya. Sampai demikian, ilmunya orang timur di barat, ilmunya orang barat di timur. Bukan berarti di sana ilmunya beda-beda. Ya. Karena itu tadi, makanya banyak kiai-kiai yang ada di Jakarta itu mereka masukin anaknya di pesantren temennya yang ada di Jawa Timur dan sebaliknya. Jadi crossline, orang yang bergerak innafil harokah barokatan. Sesungguhnya dalam bergerak itu berkah. Tidak hanya pergerakan tempat, karena makna hijrah yang sesungguhnya adalah berpindah dari satu perbuatan yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Dan kita alhamdulillah insya Allah sejarah pergerakan mata, fisik, ya 3 tahun bersama di Kopi ini merasa kita ada kebaikan yang bertambah di antara sesama jamaah. Betul tidak? Dan kita berharap besok lebih baik lagi. Dimulai dengan teknis-teknis ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan PHBI, kemudian muhasabah, sholat berjamaah, ya qiyamul lail, kurban dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka trik-trik kita untuk terus memperbaharui minimal lisannya itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, badannya terus bergesekan di antara orang-orang yang insya Allah sama-sama kita berjuang mencari ridho Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi saya ingin menggarisbawahi tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita Kimohai, bahwa manajemen hijrah itu yang dipersiapkan oleh Rasulullah itu
adalah upaya ikhtiar yang maksimal. Jadi bukan sesuatu yang kagetan gitu Pak. Jadi bukan sesuatu yang asal-asalan. Ya udah hijrah deh, besok hijrah, enggak. Dan bahkan survei dulu itu. Kenapa kemudian masyarakat Madinah bisa lebih menerima kehadiran Rasulullah dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Padahal sama-sama orang Arab juga. Tapi kenapa kemudian masyarakat Madinah itu lebih terbuka? Nah, ini kan ada sejarahnya. Di mana kaum Aus dan Hajrat yang dulu dua kaum besar di Madinah, ini selalu terjadi pertikaian di antara mereka. Dan mereka ini udah bertikai, udah capek Pak. Jadi saking capeknya berantem itu akhirnya mereka lelah sendiri. Nah, cuma ini tidak bisa diselesaikan. Mereka ingin ada pihak ya yang bisa memediator, yang bisa memediasi, dan mereka bisa sama-sama yang bisa mengayomi. Di sanalah mereka berjumpa dengan Rasulullah ketika sebagian orang dari Madinah kemudian datang ke Mekah. Waktu itu pengen haji ya, tawaf ya, mau salah ya. Nah terus di sanalah ya terjadi yang namanya baiat. Baiatul Aqobah pertama dan kedua. Dan pas saat baiat yang kedua itu ada 12 orang yang kemudian dibaiat. Pada saat itu ada kalau tidak salah itu 9 orang dari Hajraj dan 3 orang dari kaum Aus gitu ya. Itu kemudian yang kemudian mensosialisasikan, ditambah dengan satu duta yang dititipkan oleh Rasulullah untuk memberikan pembelajaran, pemahaman tentang Islam. Mus'ab bin Umair, seorang anak muda bangsawan dari kota Mekah, keturunan bangsawan Quraisy, orang kaya yang bahkan ketika dia berjalan jarak sekian meter, itu wanita-wanita Quraisy sudah sangat terpesona dengan indahnya busana beliau yang menggunakan sutra, harumnya parfum yang sangat luar biasa, sehingga itu bisa memikat para wanita yang ada di Quraisy. Dan apa yang terjadi ketika beliau hijrah? Semua itu ditinggalkannya. Dan bahkan ketika beliau wafat pada saat perang Uhud, Rasulullah melihat keadaan Mus'ab, pakaiannya tidak cukup untuk menutupi bajunya, menutupi tubuhnya. Ketika ditarik ke atas kakinya kelihatan, ketika ditutup kakinya badannya kelihatan, dan tangannya terpotong kedua-duanya karena mempertahankan bendera pada waktu itu, sehingga ditebas oleh orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya beliau syahid. Dan apa kata Rasulullah bilang? Mus'ab, dulu engkau terkenal dengan anak seorang bangsawan yang kaya raya, yang mentereng. Sekarang engkau wafat dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi Allah akan gantikan semua itu di surga. Dan bahkan Allah sediakan tangan yang terputus dua-duanya ini menjadi sayap bagi Mus'ab bin Umair. Itulah seorang anak muda yang berani hijrah, berani meninggalkan dunia gemerlap, berani meninggalkan harta, benda, kekayaan, kebangsawanannya. Siapa yang dituju? Hanya Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Ya, setiap kita mengalami masa-masa kritis tadi, dan ujian itu tidak akan berhenti selama kita mendekat kepada Allah. Apalagi orang kalau kalimat hijrah itu betul-betul serius. Bagi orang Islam yang mau lebih baik namanya taubat ya. Pengen lebih baik bertobat ya. Nama taubat yang sesungguhnya namanya taubatan nasuha. Buat orang yang di luar mau masuk ke dalam itu namanya hijrah. Ya. Dan hijrah, bahkan orang di luar masuk Islam itu sebenarnya bukan masuk Islam, tapi Islam masuk ke dia. Atau boleh dibilang adalah kembali ke dalam Islam, karena aslinya kita itu semua Islam. Ya. Alastu birabbikum, kata Allah kepada seluruh bayi yang ada 4 bulan di perut ibu-ibu itu. Ya. Alastu birabbikum. Betul kan itu? Aku adalah Tuhanmu? Iya. Qalu bala syahidna. Benar. Ya. Kami bersaksi kau adalah Tuhan kami. Begitu. Ya. Jadi semua Islam ketika keluar kemudian balik lagi berarti sebenarnya kembali. Ya'udu atau yarji'u ilal Islam. Nah, cuma ya tadi
pejuang juga ada ujiannya. Rasulullah hebat luar biasa, terpental harus pergi dari Mekah ke Madinah, nggak dipakai. Sekarang ini contoh, ya kita tinggal di sini, yang datang malah dari luar. Ustadz Guswar, ya, yang datang malah dari luar. Ternyata sunatullahnya begitu. Ya. Tukeran yuk. Hah? Gimana? Ya, jadi ada juga memang ulama yang memang dari orang-orang di sekitarnya sampai dari jauh datang, ya. Yang dari jauh datang, kemudian ini datang beneran, Fotol. Kawan kita ini. Nah, ini juga sama beliau ini. Beliau dari NTT juga. Oh, pegiat nasyid juga beliau. Coba wajah disorot wajahnya sebentar. Ini Ustadz dunia ini mana? sempit Ustadz ini. Nah, lihat itu. Iya. Saudara Ustadz. Nah, beliau nih komunikasi di chat. Masya Allah. Masya Allah. Bang Syafruddin, coba sapa dulu, boleh silakan. Foto silakan, ada di sini. Lihat tuh kamera tuh. Wajahnya sih udah diambil pakai kamera nih, kameranya yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Afwan Ustaz, telat ini soalnya. Oh enggak, pas sudah yang terbaik sudah. Jadi tadi di jalan sempat dengerin juga kalau yang paling takut itu kalau di luar singa, tapi kalau di yang diinget itu udah doang. Alhamdulillah. Ini luar biasa Ustadz, terima kasih sudah sampai di Lembata. Alhamdulillah. Ustadz Din sudah sampaikan tadi mendampingi Ustadz kemarin. Alhamdulillah, senang. Dulu saya sama Bang Ramdan juga mengawal Ustazah Lulu juga sampai di Lembata juga. Oh, Ustazah Lulu Susanti. Iya, Lulu Susanti. Ini Bang Ramdan mengisi nasyid di sana. Jadi, Diam-diam dia. Kalau Ustaz suka cerita, tapi yang Ustazah dia nggak cerita. Alhamdulillah Ustaz. Karena saya tahu kecil yang Ustazah Lulu itu masih di Depok. Oh gitu ya? Iya, di Gang Segar. Sukama Jamukti ya? Iya, Cilodong sih. Ya, Terus. Ya Ustadz Din, Assalamualaikum. Suaranya ada. Wan, sebentar. Dibuka audionya Ustadz Din. Ustadz Din. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya dunia ini sempit Ustaz. Sebentar. Kita adu sesama orang NTT. Sebentar, coba Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita dalam acara kita. Bagaimana menyambung silaturahmi antara saudara yang sudah lama tidak bertemu. Tali kasih. Silakan. Alhamdulillah, berapa tahun ini tidak ketemu ini? Sejak 2019. Oh, enggak pulang, tapi pulang. Ya, dulu sering pulang. Dulu waktu dia pulang, saya dampingi beliau Ustaz. Nah, Alhamdulillah baru ketemu lagi ini ya. Sama Majelis Taklim, beliau ini Ustadz yang paling digemari ibu-ibu Majelis Taklim. Masya Allah, astagfirullah. Kalau saya melihat baru pertama kali wajahnya, lihat jenggotnya, saya percaya itu. Allah. Beliau ini juga sudah hijrah Ustaz. Oke. Gimana maksudnya? Dari NTB ke NTT. Oh, iya. Kirain saya hijrah tuh maksudnya dari Ngeong ke Aum gitu maksudnya. Tadi luar biasa, sekarang beliau berada di Lembata, luar biasa. Ya, dari Bima sebelumnya ya. Iya, NTB. Jadi ini ya itu tadi sampai di NTT itu karena rumah di dalam rumah itu sudah ada orang. Gimana Ustadz Din? Iya, ini harus butuh resep dari Ustadz Muhail dulu nih supaya bisa jadi singanya agak keluar sedikit. Waduh, kalau saya nggak ikut-ikutan yang gitu tuh. Singa podium, Anda pikir aja kemana-mana gitu kan. Singa podium, ya sebagaimana Kelhat Sukron Makmun. Kelhat Sukron Makmun tuh disebutnya singa podium. Atau singa padang pasir, sahabat Hamzah. Gitu. Hamzah, Masya Allah. Coba cerita lagi bagaimana selama 2009 sampai sekarang kegiatan. 2019 sih. 2019, tapi nasyid sama. Saya dulu Ustadz, Alhamdulillah ini karena Ustadz Din dan semuanya mempercayakan saya di perwakilan DPD RI. Jadi sejarah 10-15% penduduk Muslim NTT baru pertama kali orang Islam bisa mewakili
NTT. Jadi, Biasanya banyak DPD beliau. DPD saya dulu, alhamdulillah. Dan ini juga ya Ustadz Din dan yang lain-lain yang punya. Masya Allah. Luar biasa Ustadz. Beliau ini meskipun di Jakarta, tetapi untuk kita di kampung halaman selalu beliau perhatikan kampung, adik-adiknya. Jadi ketika beliau hadir ke Lembata atau Flores Timur, itu kita itu ngumpul bareng kayak rame, ceria lah kalau ada beliau. Itu makanya jadi tugas saya dulu ngumpulin ustadz-ustadz di kampung saya. Iya, saya yakin gitu. Masalahnya Ustadz Din sama Bang Syaf sekarang berdua aja udah rame, apalagi tambah dengan yang lain gitu. Ya. Amin. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Demikian tadi pemirsa di mana saja Anda berada. Demikian tadi acara kita Tali Kasih yang telah menyambungkan antara dua orang yang sudah lama sekali tidak berjumpa, dan akhirnya melalui acara ini sengaja kita datangkan beliau Bang Syafruddin untuk datang ke sini agar berjumpa dengan Ustadz Din yang sudah lama meninggalkan tempatnya. Oke, baik, kita kembali lagi ke acara kita. Mungkin kita ingin berikan kesempatan kepada teman-teman ya, baik itu di Zoom ataupun di sini untuk bertanya. Silakan. Yang ingin bertanya? Sudah nyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Mutakim dari Vida Bumi Pala Bantar Gebang ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini, diajak oleh Bapak RW. Alhamdulillah. Dan malam hari ini perdana bisa hadir di sini dan diajak oleh Bapak Kris juga. Alhamdulillah. Tadi pagi ketemu, langsung ngajak untuk acara pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa berhijrah secara totalitas. Biasanya itu untuk hijrah itu kan zaman sekarang kan bingung ini, apa yang harus saya hijrahkan gitu. Apa dari kebodohan ke pinter, atau dari yang buruk ke yang baik, atau berpindah tempat, atau bagaimana untuk realitas sekarang kan anak muda kan mungkin belum tahu ya apa yang namanya hijrah itu harus bagaimana. Kalau zaman Nabi memang jelas ya, dari Mekah ke Madinah itu untuk memperjuangkan agama Islam. Dan untuk anak muda sekarang mungkin mengenai hijrah itu mungkin belum begitu paham ya. Jadi bagaimana ini anak muda biar bisa hijrah totalitas untuk bisa memperjuangkan agama Islam, terutama bagaimana mempunyai pola pikir yang untuk mengembangkan Islam. Terima kasih Ustadz. Ya baik. Pertanyaan bagus. Secara umum ini pertanyaan memang umum juga, tapi bagus. Dan meskipun bagus, tidak mudah tapinya. Ya, jawabannya berat. Karena saya juga mencatat pertama ketika kita mau hijrah. Ya kalau bahasa agama mungkin kalau mau tobat lah. Karena sebenarnya tobat itu bukan kerjaan penjahat doang. Setiap kita memang diminta itu untuk melaksanakan taubat itu minimal seumur hidup sekali. Syukur-syukur setahun sekali, syukur-syukur sebulan, syukur-syukur seminggu sekali, syukur-syukur tiap hari. Ya, dimulai dengan pelaksanaan secara teknis, ada sholat sunnah taubat, kemudian istighfar, ya, membaca itu setiap habis sholat. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kekuatan niat ingin lebih baik dari sebelumnya. Ya, bawa sekalian nih berarti. Kekuatan niat ingin hijrah. Kekuatan niat ingin taat kepada Allah. Yang pertama niat, yang kedua teknis. Ditulis nih, apa sih yang harus pertama diperbaiki? Ya, pertama mungkin pakaian, kedua sholat, ketiga
akhlak. Keempat, cara belajar agama. Saya menyimpan ditulis di sini adalah untuk memperbaiki taat kepada Allah. Kemudian ada perubahan dan transformasi. Ya, kemudian selalu ada keterikatan dengan tujuan akhir. Tujuan akhir hijrah dan taubat itu adalah mencari ridho Allah. Bukan hanya slogan saja. Kami kelompok yang sedang hijrah. Ya, tapi tidak ada pergerakan. Harus ada pergerakan dan itu di absen. Meskipun kita diminta oleh Allah pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan itu bukan berarti melaksanakan ibadah itu satu-satu, tapi jalan bareng-bareng setelah di absen. Nah, pelan-pelan itu sebisanya yang dimaksud mastatoktum, bertakwa kepada Allah dari jalan mana yang mampu itu, persentasenya boleh satu langkah, tapi geraknya bareng-bareng. Nggak bisa, saya sholat doang yang lain tertinggalin. Saya masih minum dulu, yang penting saya sholat. Ya, buat orang yang hijrah itu tidak begitu. Tapi kalau orang yang memang belum bisa, meskipun saya suka ngomong, yang masih mabok sholat, ya, yang masih gibah sholat, apapun maksiatnya sholat, jangan tinggal nanti sholat yang menarik kalian sampai di jalan yang sebelah kanan. Ya, min ashabil yamin. Tapi buat kita yang memang hijrah dan taubat itu memang harus pindah seluruhnya. Blok. Ya, kemudian jalan pelan-pelan. Perbaiki sholat, perbaiki ucapan, perbaiki akhlak. Ada yang ketiga, keterikatan. Tujuannya adalah yang akhir mencari ridha Allah. Kemudian yang keempat, ya, harus ada gurunya. Dan gurunya bukan hanya sekedar seperti hadir di majelis salim, duduk, datang, pulang, enggak. Ada interaktif. Ustadz, saya ingin lebih baik, bahasanya ingin taubatan nasuha, hijrah lebih baik, tolong bimbing saya, berikan kami kesempatan buat saya untuk bisa banyak bertanya kepada Ustadz, dan Ustadz bimbing saya secara lebih khusus lagi. Begitu. Ya. Pernah nggak begitu, Pak? Halo? Hah? Ngomong siapa Ustadz yang dipercaya? Ustadz ya, bukan ustazah. Oh, aduh. Ustadz, tolong Ustadz bimbing saya ingin taubatan nasuha, ingin hijrah. Nanti ada interaksi. Nah, tugasnya Ustadz ikhlas membimbing. Karena ini derajat tinggi. Mindain orang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan cahaya ya sampai kepada terang benderangnya keimanan penuh dengan cahaya Nabi. Pahalanya berat. Itu akhlaknya ustadznya. Akhlaknya muridnya, jangan nanya doang. Jangan dimintain doang. Iya. Apa yang buat ustadz itu supaya banyak perhatiannya itu? Karena itu proses sampai nanti dia kokoh akidah tauhid iman Islamnya, benar-benar berada di jalan kanan, ya. Udah selanjutnya tinggal sebagaimana ya mengaji, istiqomah sana ke sini itu. Nah, kemudian yang kelima, merubah sistem circle lingkungan. Harus ada lingkungan yang mendukung. Jangan hua-hua. Ya, kalau ngumpul sama yang udah-udah misalnya mainnya catur mulu. Ya, kalau misalnya ngumpul yang udah main gaple mulu. Yang kayak gitu harus dihindari. Ya, lahwun, membuat lalai atau ghaflah. Nyampe ke pekayon gaple. Nah, ya, dirubah ya kepada orang-orang yang doyan ngaji. Kira-kira jamaah Kopi Duduk memenuhi syarat nggak untuk jadi teman hijrah? Memenuhi syarat nggak? Siap. Enggak, lingkungan kita ini memenuhi syarat nggak untuk jadi teman berhijrah? Insya Allah. Karena dua hal tadi, ini semua sudah hijrah, taubatan nasuh, dan terlihat dari perilaku. Yang kedua, usianya memang harus sudah di sini. Kalau bahasa orang Betawi, udah tua masih bandel lah ya gitu. Ya, artinya emang ini udah usia kita. 40, 50, 60 ke atas emang udah usia kita sudah di kanan. Jangan takut kalau sudah hijrah di kanan tuh nggak bisa ketawa. Di sini masih bisa ketawa nggak? Masih tawa, jalan-jalan. Happy nggak di sini?
Ilmu dapat nggak? Makan dapat nggak? Allah, Masya Allah. Oke, happy insyaallah. Tinggal tambah lagi majelis seperti kau duduk di tempat lain. Saya tidak menutup ya, open mind. Ya, ngaji kemana? Silakan, perbanyak guru, perbanyak majelis supaya semakin banyak guru, sebanyak-banyak majelis, semakin banyak pembimbing. Nanti di akhirat sana guru-guru itu akan menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat buat kita sebagai muridnya. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara ya cara-cara ya gitu. Ya, kalau kita baca juga ya di kumpulan hadis Arba'in kan itu disebutkan ini yang merupakan hadis urutan pertama gitu. Disebutkan di sana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih ya. Bahkan hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalaulah dia itu ya barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena mencari dunia, ya ini kan ada asbabul wurudnya, kita yang berhijrah itu karena ada kekasih yang hijrah, jadi dia ikut hijrah, Pak. Nah sebenarnya ini ada sebuah penggambaran, ada yang berhijrah itu karena dunia. Nah ini juga terjadi di kita. Contoh misalkan, contoh mohon maaf ya, ada seorang wanita ketika suaminya itu taat, suaminya bilang, mama pakai jilbab ya. Ya karena ini perintah Allah, seorang wanita muslimah harus pakai jilbab. Gitu. Akhirnya si istrinya pakai. Nah ketika suatu saat suaminya ternyata dianggap mengecewakan istrinya, entah karena urusan apapun, yang terjadi adalah si istri kemudian melepas jilbabnya. Nah ini salah satu sebenarnya cerminan dari bahwa hijrah itu benar-benar harus karena Allah. Tidak bisa karena suruhan suami doang. Suami benar memerintahkan istri karena perintah Allah. Tapi apa kemudian dipahami oleh istri? Ternyata dia ya niat hijrahnya itu belum sampai ke Allahnya, baru karena mentaati suami dalam konteks dia ingin menyenangkan. Ingatlah, menyenangkan suaminya. Nah ketika suaminya kemudian membuat hal yang membuat hatinya kecewa, maka kemudian dia merubah, dia lepas jilbabnya sebagai apa coba? Demonstrasi. Padahal ya dia kecewanya sama manusia. Kenapa kemudian akhirnya dia berontak ya, mempertontonkan atau demonstrasi ya, dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini tadi kalau kita membaca bahwa ternyata ya benar-benar yang namanya niat itu ya begitu. Jadi harus dilatih Pak. Anak kecil gitu disuruh pakai jilbab. Dari SD dipaksa sama orang tua pakai jilbab, nggak mau. Dari SMA dipaksa pakai jilbab, nggak mau. Sampai kuliah pakai jilbab, nggak mau. Akhirnya anak itu sebel. Ya, Joko, kamu gimana sih tidak mau pakai jilbab juga? Enggak, ini bercanda aja. Nah, berarti yang kurang setengah on tuh anaknya apa bapaknya? Nggak, jadi habis serius banget tadi ya. Nah artinya adalah bahwa niatan ingin berubah itu ya karena memang berangkat dari sendiri. Kalau bukan karena Allah, pasti dia gak ketemu ujungnya. Ya, suami itu hanya wasilah saja. Sekarang ini banyak sekali orang ya beribadah dia. Kemudian ketika dia bermasalah dengan manusia, dia protesnya ke Allah. Kayak tadi cerita Ustaz Agus Idwar. Suaminya nyuruh berhijab. Ketika suaminya dianggap menyakiti, mengecewakan, kemudian dilepas. Itu namanya masalahnya adalah dengan manusia, protesnya ke Allah. Ya kalau dia mencari Allah, insya Allah mau dihantam badai sepertinya. Bahkan suami yang memberikan perintah jadi imam, nggak ada urusan yang berkaitan dengan Allah, dia akan pegang teguh gitu. Nah tadi makanya disebutkan maka nalillahi yatimmu wa maka nali ghairillahi yanhadimu. Apa saja yang karena Allah sempurna. Sebagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabat, hijrahnya karena Allah. Ya, sempurna dia. Wa makana li ghairillahi yanhadim, dan apa saja yang niat hijrahnya itu bukan karena Allah, pasti akan dirusak.
Nabi keluar kata, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Nabinya, maka dia dapatkan Allah dan Nabinya. Barang siapa yang hijrahnya karena mau cari banda, harta, dia akan dapatkan itu. Siapa yang hijrahnya karena ingin mencintai wanita, karena ada wanita yang hijrah, dia akan dapatkan itu. Siapa yang hijrahnya mendapatkan, menginginkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah, Allah juga akan kasih. Hebatnya Allah itu. Yang niat hijrahnya bukan karena Allah, dikasih. Gitu. Ya, tapi yang terbaik dari semua niat itu, yang terbaik, tertinggi adalah niatnya karena Allah. Bukan hanya lillah, bahkan dia mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pelajaran kita di majlis ini, tidak hanya punya niat, bahkan kita saling doain Pak. Ya, bahkan tidak hanya saya yang didoain Bapak, Bapak juga doain saya. Suka doain gak ini Pak? Iya doa aja, Ustadz berdoa, Ustadz berdoa. Emang ada bagusnya ketimbang di luar sana. Ya, orang ketemu Ustadz bukannya minta doa, malah minta foto. Orang dulu mau sekarang beda. Dulu orang ketemu kiai, ketemu Ustadz tuh, Ustadz doa, Ustadz doa, Ustadz. Sekarang Ustadz foto gitu. Ya, seperti kemarin di Lembata, Masya Allah foto, 1 jam foto Ustadz. Iya dong. Ya, tapi masih lebih baik doa. Jangan lupa juga didoakan para guru-gurunya gitu. Ya Allah, sayangi dan jaga ulama-ulama kami, guru-guru kami. Allah, berikan cintamu kepada mereka, berikan kami cintamu ya, untuk bisa mencintai mereka. Dengan mencintai mereka yang mencintaimu, bertambah cintamu kepada kami. Begitu ya, didoain setiap sholat ya. Termasuk diantara tadi, Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kita semua ya didoakan insya Allah. Iya, memang sebenarnya foto itu adalah bagian dari doa Kimo. Jadi ketika jamaah apalagi yang jauh ya minta foto sama guru kita Kimo Hai ini, nah itu kan foto ada di handphonenya. Jadi ketika mungkin dia satu saat sedang down, dia lihat foto itu, ya Allah dulu Kimo Hai pernah menasehati ini. Itu wasilah fotonya itu kemudian menjadi doa, menjadi penyemangat. Jadi Anda jangan merasa itu tidak berguna Pak. Iya, tetap berguna gitu. Cuma aneh aja kan gitu. Jadi Anda membela siapa sebenarnya? Oke, baik, waktu kita sudah larut malam ya, hampir jam 10 ini. Tapi alhamdulillah semangat kita memang luar biasa nih. Kita akan tutup bersama. Kimo Hai akan mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Dan sekaligus kita niatkan begitu beliau kita mengamin, dalam hati kita balikin ya Allah. Amin, balikin, jadi gitu. Bisa kan boleh gitu ya? Apa tuh? Jadi kan Kimo doa nih. Jadi supaya kita juga mendoakan, jadi begitu amin balikin ya Allah. Amin balikin, jadi amin balikin ke situ. Boleh aja gak apa-apa. Sampai doa mau dirancang bercanda sama dia. Udah urusan doa, ad-du'a'u tolabul adna ilal a'la wal amru tolabul a'la ilal adna. Perintah adalah permintaan dari atas ke bawah. Sementara doa adalah permintaan dari bawah ke atas. Maka butuh kebeningan hati, diampuni dosa, supaya doa kita tidak terhalang oleh dosa-dosa sendiri. Amin, ya. Yuk, setiap kita punya hajat, setiap kita punya ujian, setiap kita punya masalah, setiap kita punya banyak cita-cita, punya banyak rencana. Mudah-mudahan Allah ya, yang punya rencana Allah, kita juga punya rencana, yang berlaku adalah rencana Allah. Mudah-mudahan bersatu antara rencana kita dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahal azim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nuafi ni'amahu kafi mazida, walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li wajhil karim wa li azimi sultani. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, malam ini tema kami hijrah tanpa tetapi. Malam ini kami membicarakan tentang kisah pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Malam ini kami membicarakan tentang keagungan cita-cita para sahabat dengan akidah tauhid yang hebat dan spesial. Malam ini kita bicarakan tentang engkau
yang telah menghargai semua iman, akidah, tauhid para sahabat Nabi, kaum muslimin muslimat, guru-guru yang kuat. Maka sesungguhnya kami sebagai umat akhir zaman, sebagai orang umum, sebagai jamaah dan murid, ingin rasanya memiliki punya hati yang kuat akidah tauhidnya seperti mereka dahulu. Seandainya kami minta disulap simsalabimmu ya Allah, kun fayakunmu ya Allah, ingin rasanya tipis hati menangis saat terbacakan Al-Quran, bergetar saat ada lantunan namamu. Ingin rasanya ya Allah, ingin kami berubah menjadi orang yang baik. Faj'alna minas sholihin, jadikan kami orang soleh ya Allah. Berat rasanya menjalani tapak hidup tidak ada bimbinganmu ya Allah. Sudah lelah berbuat dosa, lelah berbuat maksiat, tergopoh-gopoh, terseok-seok, terpayah-payah, berdarah-darah ya Allah. Maka satu-satunya ya Allah, berikan kami derajat iman orang-orang soleh, derajat iman para alim ulama, derajat guru-guru, sehingga semangat hijrahnya Nabi dan para sahabat Ansor dan Muhajirin saat itu ya Allah tumpah ruah buat kami, khususnya jamaah Majelis Kopi Uduk, umumnya kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Ibadah kami khusyuk, sedekah kami hebat, dan terus hati kami terikat dengan Ka'bah di Mekah, dengan Raudhah di Madinah ya Allah, sehingga sempurna rukun Islam, dan terus tinggal istiqomah mencari ilmu, duduk bersama, bersimpu bersama para guru, para jamaah, menghidupkan syiar-syiar agama luar dan dalamnya, ke kanan dan ke kirinya, sehingga Islam ini bergema kuat syiarnya karena Engkau di bumi Nusantara, di belahan bumimu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi Majelis Kopi Uduk ini ya Allah, berkahi jamaah Zumiyah ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi apa yang kami makan, kami minum ya Allah, berkahi mata pencaharian kami ya Allah, berkahi usaha kami ya Allah, buka pintu rezeki yang luas untuk bisa menyenangkan dan membahagiakan keluarga kami, memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kami, bisa membuat istri kami tertawa, tersenyum karena kami mampu memberikan apa yang dibutuhkannya, bisa manfaat untuk manusia, bisa manfaat buat agama ini ya Allah. Bagaimana kami bisa memakmurkan agama ini ya Allah jika kami terseok-seok kadal faqru ayakuna kufron, ekonomi yang masih lemah membuat kami malas, membuat kami mengurungkan niat untuk berjuang. Bimbing kami hidayah ini ya Allah, bimbing kami dengan kekuatan hidayah taufikmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, isma doana, dengarkan doa kami ya Allah. Alunan musik yang mengiring doa ini hanya bagian kekhusyuan saja, tujuan utamanya adalah khusyuknya kami didengar oleh-Mu, kemudian turun Kau ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi Indonesia, berkahi guru-guru kami, berkahi niat orang-orang soleh di tahun 2024 ya Allah. Kau yang menggenggam semua rencana terbaik, Kau yang hebat menciptakan sesuatu yang lebih baik. Indonesia lebih baik, muslimnya lebih baik, yang hijrah sesukses hijrahnya Nabi dan para sahabat saat dulu ya Allah. Silakan Bapak Ibu berdoa. Isma ya Allah, isma doana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumiyah, terima kasih sudah bergabung bersama dua dai berbagi di Sisa TV. Insyaallah minggu depan kita bisa bergabung kembali, dan juga Bapak dari Majelis Kopi Uduk. Di akhir ini saya ingin menyampaikan pantun ya, menyampaikan pantun tentang hijrah ini nih. Siang hari terasa terik, paling enak minum es buah. Kalaulah kita ingin baik, ayolah segera kita berhijrah. Kalaulah Pinang sudah terbelah,
mending jadikan penjaga rumah. Kalaulah kita sudah berhijrah, insya Allah rezeki akan melimpah. Amin. Demikian saja, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak, terima kasih Ustaz Din, terima kasih Ustaz Safruddin dan semuanya. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan Kau Robek Lagi.